kemerdekaan pada dasarnya merupakan sebuah pintu gerbang. 4 tujuan negara lah titian jalan selanjutnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, pengutamaan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, dan keikutsertaan dalam perdamaian dunia. Dari tanah emas Papua, pencapaian tujuan negara setelah Indonesia merdeka 69 tahun kemudian ditakar. Sudahkah Papua memiliki Indonesia? Seperti halnya Indonesia mengaku Papua sebagai bagiannya. Inilah penelusuran tim Realitas. Pengibaran Sang Merah Putih. 17 Agustus 2014 adalah hari spesial buat Antoni Wonda. Siswa kelas 2 SMA ini merasakan pengalaman pertama sebagai anggota pasukan pengibar bendera di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Para Sang Merah Putih, orbit senjata. Seleksi itu 2 hari 3 hari itu masih gabung, terus baru yang gerakan bagus diseleksi. Euforia yang sama juga dirasakan para penari Yosim Pancar dalam perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-69 di alun-alun Kabupaten Puncak, Papua. Mereka bahagia karena bisa turut serta meski berasal dari lain daerah. Agak sedikit susah, makanya kita pakai tarian dari pesisir pantai. Tapi kami bersyukur masyarakat di sini bisa mengikuti. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Kabupaten Puncak juga diwarnai aksi simulasi anti-teror yang ditampilkan oleh tim gabungan TNI Polri. Peragaan rangkaian aksi anti-teror ini digelar untuk menepis anggapan bahwa Kabupaten Puncak tak aman dari ancaman kelompok separatis. Daerah yang orang katakan bahwa di sana adalah tempat tidak aman, distrik Gome, yang sekarang ada berdiri bendera. Bahwa inilah kami berada di sini, TNI Polri siap mengamankan wilayah NKRI. Stigma tentang OPM seringkali dibesar-besarkan oleh media, khususnya memang media luar negeri. Tetapi dalam realitasnya sebenarnya yang sesungguhnya terjadi seringkali adalah semata-matanya persoalan kriminalitas biasa. Isu keamanan seakan selalu menjadi stigma yang melekat bagi tanah Papua. Terlebih di kawasan pegunungan tengah. Hal itu merupakan dampak dari adanya ketimpangan pembangunan. Warga Papua yang dicap oleh sebagian kelompok sebagai OPM, sebenarnya mereka hanya membutuhkan diperlakukan secara sama sebagai warga Papua. Saya punya tanggung jawab bagaimana supaya macam saudara-saudara kami disebut separatis OPM. Ini juga mereka membutuhkan perhatian juga, Pak. Ya, itu ya, kenapa sampai terjadi? Itu karena mungkin kita kurang melihat mereka. Nah, mereka kan tidak diberikan perhatian mereka. Kebersamaan itu tidak dibawa ke mereka. Masalah pemberontakan atau apa segala macam itu memang ada, tapi tidak di Kabupaten Puncak ini secara garis besar kami bisa tanggulangi, kami bisa berkomunikasi dengan baik. Selain ancaman keamanan, cengkeraman keterbelakangan juga jadi potret Papua terkini. Di Kabupaten Puncak misalnya, harga berbagai komoditas melambung tinggi. Sarana transportasi tak memadai. Proses pendidikan tak berjalan mulus dan fasilitas kesehatan seadanya.
Kala Indonesia merayakan hari jadi yang ke-69, paripurnanya kemerdekaan ini dipertanyakan, sudahkah kita benar-benar merdeka? Indonesia memang telah merdeka. Tapi sudahkah negara kita merdeka kala bercermin pada realita di bumi cendrawasih? Sebuah tanya mengemuka, layak dan pantaskah kita dengan kemerdekaan yang telah disandang? Realitas segera kembali.